Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Menganti, Ibu Nurul Faizah, SDN Menganti 1, yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ibu Maulidatul Khairah CGP Angkatan 9 yang kelas 267B. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah karena diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan diskusi visi prakarsa perubahan guru penggerak. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu semuanya yang bersedia dan mendukung dari program guru penggerak ini, Bu, ya, khususnya Bu Ida, sehingga Bu Ida ini semangat untuk terus mengikuti program guru penggerak. Tanpa dukungan dengan semua, Bu Faiza dan ibu-ibu bapak semua, insya Allah Bu Ida ini juga agak loyo, Bu. Dengan dukungan jenengan, insya Allah semangat sekali Bu Ida. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada diskusi visi pagi ini ada beberapa agenda, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, untuk acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini, diskusi pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan, semoga diskusinya berjalan lancar dan sukses dan membuahkan hasil visi yang semangat untuk kita semua. Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau, Ibu Nurul Faizah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek, Ibu Puji Rahayu SPD, dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Menganti. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kami selaku kepala sekolah akan memberikan dukungan kepada salah satu guru SDN 1 Menganti, Ibu Maulidatul Khairah SPD. Semoga dengan adanya pendampingan individu yang kedua ini, Ibu Maulidatul Khairah dalam kegiatan CGP-nya ini bisa berjalan dengan lancar, dan kedepannya semoga dalam mengikuti kegiatannya untuk menerapkan kepada lembaga kami, terutama dalam guru penggerak itu semuanya harus bergerak, ya, ada inovasi baru, ada kreativitas baru, ya, yang digerakkan ini bukan dari salah satu segi, ya, tapi semuanya yang ada di sekolahan, baik dari rekan guru beserta peserta didiknya. Ya, kami harapkan semoga Ibu Maulidatul Khairah ini bisa menjalankan dengan baik dan sesuai dengan kegiatan dari CGP ini, sehingga menemukan titik terang bagi sekolahan kami.
Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Faiza atas sambutannya yang sangat menyemangati kita. Baik Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu presentasi dari visi prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Maulidatul Khairul. Kepada Bu Ida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Menanti, Ibu Nurul Faiza SHI SPD, serta Bapak Ibu guru sekalian SDN 1 Menanti yang saya hormati. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara saya dalam pendampingan individu kedua yang bertemakan dengan visi dan prakarsa perubahan. Next dulu. Sebelum memulai diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan dulu puisi dari Bung Karno untuk membangkitkan semangat kita dalam berdiskusi. Monggo dulu. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Meriep, aku mendengar lautan Hindia bergelera membanting di pantai Meriep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klenden, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oresie dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oresie, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka! 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 Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat? Semangat. Ayo coba ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lamongan berkilau. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut dulu. Ya, jadi tujuan kembali ke sini. Tujuan dari diskusi kita pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Dari sini kita mereview visi dari SDN 1 Menganti, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan visi tersebut, saya memiliki dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, mari kita berdiskusi. Dalam hal ini kita akan melengkapi kalimat rumpang. Jadi di sini saya menyediakan 6 kalimat rumpang atau kalimat yang perlu kita isi. Jadi kita isi mulai satu persatu. Dimulai dari poin yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi kita memiliki keinginan atau impian bagaimana murid kita, apa yang kita inginkan dari murid-murid kita. Nah, itu nanti Bapak Ibu tulis di sticky note yang akan saya bagikan. Memiliki apapun beriman yang jelas. Ya, jadi Bapak Ibu tulis keinginan Bapak Ibu mengenai murid-murid panjenengan semua ke dalam sticky note yang telah saya bagikan. Monggo ditulis. Ayo, sebentar Bu. Sampun. Kalau ada yang sudah bisa ditempel di kertas ini, di sini ya. Untuk poin yang pertama, monggo Bu.
Ya monggo, jangan berebutan deh. Tetek mana tak tetek? Ya, itu oleh Dapat ribet oke. dapat tugas. Aja royo apa? Cek rame Bapak Ibu ini semangat sekali menulis langsung selesai. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari apa yang Bapak Ibu tulis dengan impian murid-murid panjenengan sedaya semuanya. Yang pertama ada yang menuliskan memiliki akhlak yang mulia. Tulisannya bagus Yang kedua, bernalar kritis dan selalu ingin tahu. Ini sepertinya tulisan yang dulu loh, Bu. Yang ketiga, memiliki sikap yang baik dan beradab. Terus selanjutnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusip. Kemudian memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif, memiliki semangat untuk berkembang, dan yang terakhir berkarakter yang baik. Jadi di sini keinginan Bapak Ibu ini sangat mulia sekali nih, terkait murid-murid Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam poin yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, maka kita akan menyimpulkan bagaimana Bu dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Ada yang beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Terus gini, beriman Dan bertakwa kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini juga ada memiliki karakter jadi memiliki karakter yang baik. Jadi berkarakter karakter yang baik. Kemudian ada lagi bernalar kritis tadi bernalar kritis dan selalu ingin tahu tadi jelas bernalar kritis dan memiliki apa tadi ya? Jiwa inovatif. Jadi kesimpulan kita pada poin yang pertama, jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik, bernalar kritis dan memiliki jiwa inovatif dan semangat untuk berkembang. Ini tadi pendapatnya Pak Mustafa ya, semangat untuk berkembang. Semangat Pak. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan untuk poin yang kedua. Bu, ini bukan ujian ya Bu, ini kita berdiskusi. Jadi untuk yang poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa itu Bu? Jadi Bapak Ibu sekalian itu berpikir percaya bahwa murid itu apa ya? Jadi kita akan nanti saya akan memberikan sticky note lagi untuk ditulis ini. bocah anakku anak istimewa. Anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa. Susah kita pilih jadi amati aku tulisan itu nih apik ya apik, enak ya Ya, jadi silakan Bapak Ibu berpikir apa ya? Percaya muridnya itu gimana? Kalau percaya bagus-bagus aja ya Bu. Kalau sudah bisa ditempel di
Papan untuk yang pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, bisa didengarkan di sini. Titik mau tak? Nanti kan nggak kelihatan buka ya saya. Ada sini lekar itu. Dua ya, sampai nanti bisa. Berarti kita begitu. Keluar tuh dewe. Sini kita jam. Jangan rebutan kan? Buka ini sudah. Udah sih berpikir serius ini, udah sih. Gak mari-mari. Apa di siapa lagi? Ini kayak pusing ya. Pusing soalnya perasaan. Menunggu giliran menempel dulu. Bawa sendiri di tengah-tengah, tengah-tengah betul sih. Tengah-tengah. Si Api tulisannya Api itu. Baik, di sini sudah ada jawaban dari Bapak Ibu sekalian ya. Ya, di sini jawaban yang pertama, ini koyo tulisannya Pak Mus ini. Anak yang memiliki bakat yang berbeda. Jadi Pak Mus itu percaya bahwa murid itu memiliki bakat yang berbeda. Nih, bagus Pak. Yang kedua, anak yang istimewa. Nah, istimewa gue, Mbak Izani. Terus ada lagi makhluk unik ciptaan Allah. Paling ibu agama gitu. Unik ya. Panen. Ya memang murid kita itu unik, unik, istimewa gitu deh. Terus ada kertas putih dengan coretan yang sama. Sama. Puas ya. Jadi tulisannya itu belum jelas Bu. Itu tugas kita untuk memperjelasnya tulisannya itu. Terus yang selanjutnya anak yang perlu bimbingan. Tulisannya Bruno bimbing. Lanjutnya ya, memiliki minat yang berbeda. Ya Pak, di setiap murid itu ya, guru olahraga ya. Dan minatnya yang berbeda. Olahraga gini, olahraga gitu. Banyak ya. Terus ada yang terakhir dari Bu Kasih, jiwa yang perlu bimbingan dan arahan. Ya. Jadi semua pendapat Bapak Ibu ini sangat bagus. Nah dari sini nanti kita akan menuliskan kesimpulannya, yaitu kita percaya bahwa murid adalah makhluk unik yang istimewa, memiliki bakat dan minat serta potensi yang berbeda-beda dan perlu untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih dulu ini notulen apa notulis Bu? Yang sangat handal ini. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Jadi di sekolah kita ini Bapak Ibu itu berpikir apa yang diutamakan gitu. Saya akan memberikan sedikit lagi. Kita diskusinya santai saja nih, biar nggak lapar, biar nggak haus, boleh minum, boleh makan. Ya, nggak tidur. Ngantuk marah. Kalau ngantuk nggak boleh kecak nenek. Sekolah kita mengutamakan murid. Sekolah kita mengutamakan Monggo berpikir sejenak untuk menuliskan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Di sekolah kita itu mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah kita. Ada yang sudah selesai? Cek lagi. Kalau sudah selesai bisa ditempel di kertas ketiga kita.
Melintang nggih, mboten apa Bu? Lintang-lintang mboten apa. Kita membuat bentuk yang istimewa. Dewi muale. Oh gitu. Ya semua. Aku moco nih. Nah, bingung ini Bu. Bawahnya. Nanti buat segitiga, lingkaran. Nah, gini nama. Oh iya. Hanya Ibu dulu itu desain layout yang handal. Kan bisa ya. Desain layout Pak. Bukan desain layout. Selea. Nah ini tampilannya sangat bagus ini. Menarik sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari Bapak Ibu sekalian yang telah dituliskan di sticky note. Jadi pertanyaannya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi saya baca dulu dari Bu Faiza, Ibu Kepala Sekolah. Pendidikan karakter yang sesuai norma. Sibuk. Terus apa lagi? Ada pendidikan yang berpihak pada murid. Ada lagi penerapan pembiasaan yang baik, sikap dan perilaku murid yang berakhlak mulia. Ada lagi pembiasaan-pembiasaan yang baik, kemudian ada sikap sopan dan santun terhadap seluruh warga sekolah, dan ada juga yang menuliskan perilaku yang baik. Jadi di sini sesuai dengan jawaban Bapak Ibu sekalian, kita menyimpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik serta menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi berpihak pada murid itu berorientasi pada murid, berpusat pada murid, di mana murid sebagai subjek, jadi bukan objek, bukan sesuai apa kata gurunya gitu. Tapi kita membiarkan murid itu berkreasi, kita membiarkan murid itu berpendapat dan untuk mengembangkan bakat dan minat murid tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan terus. Oke, lanjut yang keempat. Capek aku. Macam nih. Lanjut oke. Lanjut untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang di pikiran murid itu ya. Monggo dituliskan lagi di sticky note tadi. Bahwa sadar betul bahwa Ini warna yang paling murah. Ini ya. Nanti kita buat bentuk yang lain lagi nih, biar bagus sesuai dengan idenya Ibu Faiza. Just monggo dituliskan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian mengenai murid di sekolah kita. Jadi murid di sekolah kita itu sadar akan apa yang sadar dari murid-muridnya itu. Gimana Bu? Buat apa? Monggo yang sudah bisa ditempelkan di poin keempat di pojok sini, bisa membentuk apa saja yang Bapak Ibu mau. Sedangkan di atas sendiri Bu, pojok Bu lah gitu. Kurang bawahnya. Itu dua dari 1, 2, 3.
mentotok dulu, disentek otek bagian. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu. Jadi, baik, saya akan membacakan hasil diskusi kita di poin keempat mengenai murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, belajar merupakan kunci kesuksesan. Yang kedua, menjadi anak yang pintar harus belajar. Lanjut, diperlukan belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, menjadi pintar diperlukan usaha yang maksimal, serta cita-cita adalah motivasi untuk belajar. Tanpa ada cita-cita kita tidak mempunyai motivasi belajar. Untuk menjadi sukses harus rajin belajar, dan dalam meraih cita-cita itu tidaklah mudah. Jadi jawaban Bapak Ibu sekalian ini hampir mirip, dan memang mungkin kita mempunyai pemikiran yang sama mengenai anak didik kita. Jadi murid kita itu sadar yang bagaimana. Jadi setelah kita diskusi ini tadi, maka kita simpulkan bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa untuk menjadi murid yang baik diperlukan usaha, belajar yang bagaimana, Bu? Belajar dengan menyenangkan. Terus apa lagi? Dan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh agar tercapai cita-cita. Jadi untuk mencapai cita-cita itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswanya agar tidak bosan dengan pembelajaran, memakai beberapa model pembelajaran inovatif yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan media konkret ataupun media digital seperti proyektor seperti ini, bisa juga. Atau bisa juga diajak keluar, kita main keluar. Contohnya kemarin pada waktu pembuktian itu ya, proses fotosintesis itu bisa diajak keluar untuk praktek langsung proses fotosintesisnya. Oke, lanjut, Bu. Lanjut, kita akan melanjutkan pada poin kelima. Di sini kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa, Bu? Dan nanti kita tuliskan lagi di sticky note lagi. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban dari Bapak Ibu sekalian di sticky note yang sudah saya berikan. Sabun Bapak Ibu, kalau sudah bisa ditempel di papan. Monggo Bapak Ibu bisa menempelkan di poin kelima. Agak ke bawah itu. Letter L, monggo Bu, dibentuk sesuai
apa yang diinginkan biar tampak estetik dan bagus untuk dilihat. Amin. Sampun Bapak Ibu. Di sini saya akan membaca sakit bulu dulu ya. Iya apa-apa. Saya akan membacakan yang kelima ya. Jadi kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang pertama selalu berkolaborasi untuk tujuan bersama. Kemudian menerapkan pendidikan karakter. Yang ketiga, kerjasama dalam berbagai hal. Yang keempat, melayani murid untuk terus maju dan berkembang. Selanjutnya, kolaborasi untuk kebaikan murid. Ini tulisannya bagus ini Bu, seperti tangga di sini. Menjadi teladan yang baik. Dan ada juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid tadi, bahwa pembelajaran itu berorientasi pada murid yang mengutamakan kepentingan murid. Jadi dari poin 5 ini tadi yang sudah kita kerjakan, maka bisa kita tarik kesimpulan bagaimana Bapak Ibu? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Saling berkolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama Bu. Saling berkolaborasi untuk apa? Dalam menerapkan pendidikan karakter. Lanjut apa lagi Bu? Dan pembelajaran memperhatikan dengan memperhatikan apa Bu? Keberpihakan kepada murid. Jadinya apa? Berpihak pada murid, berorientasi pada murid. Jadi untuk kemajuan bersama. Jadi tidak hanya kemajuan untuk murid tersebut, tapi juga untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk kemajuan dari sekolah kita. Beri tepuk tangan untuk jawaban kita semua. Terima kasih Bu. Antusias sekali kita Bu Puji. Lanjut ya, untuk poin ke-6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa ya? Jadi di sini kita berpikir lagi. Saya paham tentang apa? Jadi saya akan memberikan sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa paham apa Ibu. Jadi ditulis di sticky note-nya. Sampun, ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, monggo bisa ditempelkan di kertas ini. Monggo. Untuk apa lagi nih? Oh, tak belum Bu. Jadi idenya nanti dari Bapak Ibu guru sekalian melanjutkan. Untuk apa lagi ini gitu ya? Monggo, juga bisa Bu. Terserah sih, terserah. Kota juga bisa.
cukup ya, karena memang buku saja. Monggo Bapak Ibu, hati-hati jangan berebutan. Satu dua kurang buka itu. Iya di situ. Baik, saya akan membacakan hasil dari Bapak Ibu semua mengenai saya dan guru lain di sekolah. Saya paham bahwa yang pertama diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mencapai visi. Gitu Bu. Terus ada lagi visi sebagai patokan tujuan. Ada lagi bekerja sama untuk mencapai visi. Selanjutnya hubungan seluruh warga sekolah itu penting. Terus ada lagi kolaborasi dalam mewujudkan visi itu penting. Kerjasama untuk mencapai kesuksesan bersama. Dan yang terakhir, keberhasilan visi adalah tanggung jawab bersama. Jadi memang di sini banyak mengenai visi. Maka dari itu bisa kita simpulkan bagaimana Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan visi sekolah diperlukan adanya kolaborasi dan tanggung jawab seluruh warga. Jadi memang visi itu tidak hanya tanggung jawabnya kepala sekolah, Bu. Nanti berat kalau kepala sekolah saja yang menanggung. Jadi memang tanggung jawabnya bersama. Untuk mensukseskan visi tersebut juga kita harus berkolaborasi, bekerja sama antar guru, kepala sekolah dan juga seluruh warga sekolah termasuk dengan muridnya juga. Oke, lanjut Bu ya. Jadi setelah kita berdiskusi ini tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jadi mengenai visi sekolah kita, next dulu tadi ada visi kita. Jadi visi SDN 1 Pengantin tadi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Apakah sudah berpihak? Apa belum? Apa mendekati? Apa perlu diadakan revisi atau gimana? Belum Bu ya. Jadi ada beberapa yang memang perlu direvisi, perlu diperbaiki. Monggo kita perbaiki sama-sama Bu. Next Bu dulu. Jadi mari kita rumuskan bersama-sama visi sekolah yang berpihak pada murid dan selaras dengan yang dicita-citakan. Jadi kita akan merumuskan bersama-sama bersama Ibu Kepala Sekolah, bersama Bapak Ibu Guru sekalian. Setelah kita diskusi tadi, monggo next. Jadi kita akan membuat visi yang baru mengenai visi SDN 1 Pengantin, mewujudkan peserta didik yang apa Bu? Menurut panjenengan? Religius. Religius tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ganti religius. Monggo. Sponsor mana? Berkarakter juga, mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter. Religius, berkarakter, inovatif, kreatif, bernalar kritis, dan memiliki jiwa inovatif.
Enten nggih. Jadi saya ulang lagi, visi SDN 1 Penganti yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis dan memiliki jiwa inovatif. Ibu capek ibu, kita perlu ice breaking ya. Ayo kita berdiri dulu bu. Kita nyanyi saja ya. Monggo bapak ibu, kita berdiri dulu. Kegedekan kenceng. Monggo ice breaking lagunya itu ya. Profil pelajar Pancasila nggih. Bu Lulu bisa dibantu? Nggih, monggo. Jadi kita nyanyi sambil gerakan nggih, gerakannya Bu Lulu monggo di sini Bu Lulu. Nggih. Monggo dipimpin Bu. Saya yang nyanyi jenengan yang bergerak-gerak gini. Semoga tidak berubah. Kudu grogi. Monggo ayo kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba sekali lagi Bu yang kompak ya, kayak bisa nyanyi semua nih biar rame. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, visi kita ada beberapa yang masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada bernalar kritis, religius tadi beriman yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ada di berkarakter juga. Kemudian ada yang inovatif. Oke, next dulu. Nah, dari visi yang sudah kita buat tadi, maka kita akan menyusun sebuah program. Maksudnya tidak hanya sebuah ide, jadi kita mendiskusikan program-program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah, oleh kita semua untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Ya, coba next dulu. Jadi di sini tadi kita ada beberapa item, beberapa hal. Yang pertama ada religius, ada berkarakter, ada bernalar kritis, dan ada juga inovatif. Nah, jadi mari kita diskusikan. Mari kita barangkali ada bapak ibu guru yang berpendapat mengenai pengembangan program sekolah yang sesuai visi. Di sini yang religius. Nih, monggo Bu. Barangkali ibu, bukan Sinul, monggo. Kalau religius itu yang biasanya itu kalau bisa pertama murojaah pagi hari, nah, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Nah, kalau Jumat pagi kita isi dengan istighosa rutin. Ada juga Jumat berkah, anak-anak itu dibiasakan itu bersedekah. Dan yang pasti kita usahakan anak-anak kita itu bisa menghafal. Nah, itu nanti kita buat program tahfidz untuk anak-anak supaya anak-anak kelas 6 nanti bisa hafal juz 30, minimal juz 30 bisa. Itu terima kasih. Terima kasih atas usulan dari Ibu Husnul Khotimah selaku guru PAI SDN 1 Penganti. Beri tepuk tangan Bu. Terima kasih Bu. Jadi dari Bu Kaji Husnul tadi mengusulkan pengembangan program, dan memang itu ya, memang sudah kita lakukan dan harus kita tingkatkan lagi, harus istiqomahnya jangan sampai hilang dan harus ditingkatkan, yaitu murojaah pagi. Jadi pada pagi hari sebelum anak-anak masuk kita melaksanakan murojaah pagi, baca Al-Quran.
terus sholat zuhur berjamaah, terus ada juga sholat duha berjamaah nggih. Kemudian ada tahfidz tadi nggih, gerakan lamongan menghafal nggih Bu. Terus ada juga istighosah rutin. Jadi yang kita lakukan pada hari Jumat minggu pertama Bu. Jadi itu 1 bulan sekali. Kalau bisa nanti ditingkatkan juga tidak apa-apa. Lebih baik. Terus ada juga Jumat berkah. Jadi kita menerapkan pada anak-anak itu agar apa ya? Untuk bersedekah Bu. Jadi itu penanaman karakter yang baik. Oke, lanjut. Jadi untuk yang poin kedua itu berkarakter. Jadi dari Bapak Ibu sekalian, monggo berkarakter nggih. Bu Faiza barangkali ada nopo jenenge usulan mengenai berkarakter. Programnya apa saja itu Bu? Karakter itu bisa dengan menerapkan karakter 5S ya, bisa 5S itu diantaranya senyum, sapa, salam, sopan dan santun ya, yaitu yang berkarakter diantaranya senyum 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun gitu. Oke. Ada lagi oh gitu, jangan rekor Bu. Beri tepuk tangan Bu untuk Bapak Ibu kepala sekolah kita atas usulannya ya. Jadi menerapkan budaya 5S. Kita dulu sudah kelewatan Bu. Tidak apa-apa Bu. Jadi dilengkapi. Tenang Bu, nanti dilengkapi. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk pengembangan berkarakter itu menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi kalau datang itu ya senyum Bu ya, jangan cemberut. Meskipun di rumah banyak masalah, jangan cemberut Pak. Senyum saja, meskipun mumet nggak apa-apa, meskipun nggak punya uang nggak apa-apa. Yang penting senyum dulu. Kemudian sapa, salam ya salam. Jadi kita membudayakan salam kepada anak-anak yang berpapasan dengan bapak ibu guru gitu. Terus sapa, jadi kita membudayakan menyapa meskipun terhadap apa anak kita juga kita harus menyapa Bu. Tidak hanya anak yang menyapa gurunya, tapi gurunya juga harus menyapa muridnya. Kemudian sopan, sopan kita membudayakan sopan dan santun, perilaku sopan santun yang harus dikembangkan. Kemudian ada juga program Jogo Regol. Apa sih Jogo Regol itu Bu? Jogo Regol dulu. Jogo Regol itu kita menyambut siswa. Kita buat piket Jogo Regol untuk menyambut siswa yang datang. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya, bernalar kritis. Jadi di sini dari Bapak Ibu sekalian ada yang memberikan pendapat mengenai program kita dalam pengembangan visi itu yang bernalar kritis. Sinten ya? Oke, Bu Lulu, monggo Bu Lulu. Untuk pengembangan program sekolah yang bernalar kritis itu nanti menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa mungkin ya. Kemudian menerapkan model pembelajaran PBL, problem based learning. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas usul dari Bu Lulu. Kita kasih tepuk tangan Bu biar semangat. Kita kasih apresiasi. Jadi sangat bagus sekali nih. Jadi untuk bernalar kritis, untuk membangkitkan rasa keingintahuan anak itu, maka kita perlu mengembangkan tadi apa Bu Lulu,
pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajarannya itu berorientasi pada murid, yang mana kita sebagai guru itu bukan sebagai apa namanya? Bukan sebagai murid, bu. Kalau muridnya sebagai subjek, bukan sebagai objek, dan sebaliknya seperti itu. Kemudian apa lagi dulu? Menerapkan PBL. Apa sih bu PBL itu? Problem based learning. Apa ya problem based learning itu? Problem itu masalah. Berarti pembelajaran berdasarkan masalah. Problem based learning. Jadi dalam model pembelajaran problem based learning itu lebih mengutamakan apa itu namanya? Jadi murid itu kita kasih masalah untuk dipecahkan bersama-sama, bisa bersama kelompoknya. Jadi itu untuk melatih anak atau melatih murid kita untuk bernalar kritis, untuk berpikir kritisnya di situ. Oke, lanjut untuk selanjutnya inovatif. Disiten dari Bapak Ibu guru yang mau. Inovatif di sini yaitu menerapkan model pembelajaran project based learning dan memberikan kebebasan pada murid untuk berkembang. Terima kasih Bu Novi, beri tepuk tangannya. Jadi di sini apa tadi Bu? Menerapkan pembelajaran project based learning (PJBL). Berarti ini menghasilkan suatu produk project based learning. Kemudian menerapkan apa dulu Ibu tadi? Memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan untuk murid untuk terus berkembang. Dulu kita baik dulu. Memberikan kebebasan pada murid untuk berkembang. Nah, Bapak Bu, berkembang. Terima kasih atas jawaban dari Bu Novi tadi. Terima kasih juga atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian, sangat bagus. Baik, saya akan melanjutkan mengenai prakarsa perubahan. Jadi kemarin pada waktu pembelajaran saya mengikuti program Guru Gerak itu mengenai visi Guru Gerak. Jadi prakarsa perubahan ini saya buat berdasarkan dari visi yang telah saya buat juga. Nah, di sini prakarsa perubahannya itu mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Ya, ini maaf ya, tulisannya agak renggang sebenarnya, ini gabung. Lanjut dulu. Nah, dalam membuat suatu prakarsa perubahan dan juga visi guru penggerak itu tadi, itu kita menerapkan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Jadi pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Yang mana pendekatan IA atau singkat IABG, inquiry apresiatif, menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dari mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Jadi ini tadi sudah kita lakukan, yaitu mengenai kita menggali potensi apa yang ada di sekolah kita. Kita memimpikan murid kita yang bagaimana, kemudian kita menciptakan lingkungan yang bagaimana. Dan kemudian ada lagi mencari hal, mengidentifikasi apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana memunculkan strategi untuk mewujudkan arah yang lebih baik. Jadi tadi melalui program-program pembiasaan yang kita lakukan. Oke, lanjut Bu. Nah, dalam hal ini
dalam pendekatan inquiry apresiatif ini ada yang namanya tahapan baca. Baca bukan bajeng, bukan kendaraan, jadi namanya singkatan Bu, baca, B A G J A. Nih, B A G J A. B itu apa? B buat pertanyaan. Yang A ambil pelajaran. Yang G gali impian. Selanjutnya yang J jabarkan rencana, dan yang A itu atur eksekusi. Next. Nah, di sini dalam template-nya baca. Jadi di sini ada panduannya Bu, ada indikatornya. B buat pertanyaan utama. Yang pertama isinya pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis? Oh, mohon maaf ya, ini satu pertanyaan tapi ketiga kali. Nah, di sini ada daftar tindakan atau penyelidikannya. Jadi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi itu apa? Jadi tindakannya berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat mengenai cara untuk mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Selanjutnya, melakukan observasi kepada peserta didik di kelas untuk mengetahui minat yang dimiliki. Dalam hal ini bisa menggunakan asesmen diagnostik, baik diagnostik yang kognitif maupun non kognitif. Lanjut. Untuk poin yang kedua A tadi ya, A ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, jadi indikatornya. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada atau menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar, kemudian bisa menggunakan survei atau kuesioner, atau bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Jadi ini multi unsur. Dan di sini ada pertanyaannya, siapakah guru yang pernah berhasil mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis? Kemudian yang kedua, aktivitas atau kegiatan pembelajaran apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis? Dari sini daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mencari rekan sejawat yang telah berhasil mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang membuat peserta didik memiliki nalar kritis dan mewawancarai rekan sejawat. Jadi kita ini berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga G, gali mimpi. Di sini indikatornya diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Dan yang kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu apa hal baru yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis,
Dan selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana apabila telah berhasil mewujudkan peserta didik yang benar kritis? Di sini ada daftar tindakan atau penyelidikannya, yaitu yang pertama, menentukan metode atau model pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang benar kritis. Jadi di sini menentukan model atau metode pembelajaran yang dipakai, contohnya tadi ada problem based learning atau project based learning atau discover learning, dan masih banyak lagi model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Nah, di sini kita pilih mana model pembelajaran yang bisa membangkitkan siswa untuk menjadi anak yang benar kritis. Selanjutnya menggunakan lembar observasi untuk menyatakan kriteria anak yang memiliki nalar kritis. Jadi kita membuat lembar observasi itu tentang kriteria-kriteria apa saja tentang anak yang memiliki nalar kritis itu. Oke, lanjut Bu. Nah, ini C, poin yang C, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dan yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Dalam hal ini ada dua tindakan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan? Yang kedua, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang benar kritis? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuannya? Dan di sini ada daftar tindakan atau penyelidikannya. Ada 1, 2, ini 3 jadi 1. 3 Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat lewat diskusi kelas. Jadi biar anak itu memiliki keberanian, biar anak itu bisa berpikir kritis, itu harus kita berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi di setiap akhir pembelajaran itu kita mengadakan refleksi bagaimana perasaan siswa, apa yang telah dipelajari pada hari ini. Nah, itu nanti itu sangat berguna, Bu. Jadi anak itu bisa merasakan apa yang dia rasakan, itu bisa diutarakan. Jadi untuk memiliki keberanian juga. Dan yang ketiga, membuat capaian atau lembar observasi sebagai tolak ukur kemajuan dalam mewujudkan peserta didik yang benar kritis. Seperti yang tadi. Lanjut, Bu. Nah, sekarang di langkah terakhir atau yang A, atur eksekusi. Jadi pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat atau termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Yang kedua, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Dan di sini ada satu pertanyaan, yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang benar kritis? Jadi untuk tindakannya berdasarkan dari pertanyaan tersebut, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi kelas saya setiap 1 minggu sekali, karena memang visi guru penggerak itu digunakan dalam kelas saya dan juga prakarsa perubahan itu. Sekiranya Bu. Oke, terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam diskusi pada hari ini. Dan di sini ada refleksinya. Jadi diskusi hari ini itu merupakan bagian dari proses CGP, calon guru penggerak, untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama kepala sekolah dan rekan sejawat.
kita sudah ada di bagian akhir. Jadi terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida sudah menyampaikan visi prakarsa perubahan dari guru penggerak. Jadi Bu Ida ini mempunyai visi Bapak Ibu ya. Terus visinya ini bisa menjadi dasar dari visi sekolahnya jenengan. Kalau misalkan sekarang belum bisa dirubah, berarti ini merupakan usulan untuk kedepannya, begitu Bu Faizah deh. Nah, kalau menurut jenengan bagaimana visinya Bu Ida? Bagus Bapak Ibu? Bagus, berarti bisa diajukan untuk perubahan visi kedepannya Bu Ida. Demikian diskusi visi prakarsa perubahan dari Bu Maulidatul Khairah di SDN Menganti 1, Bu. SDN Menganti. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi kita tergerak dan bergerak untuk lebih maju lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.